Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih, satu isu spesifik yang sering muncul kalau perusahaan lagi coba pindah ke model operasi produk. Ini berdasarkan bab 45 dari buku Transformed ya. Judulnya aja udah bikin penasaran. Keberatan dari PMO, Program Management Office. Banyak yang nanya, perusahaan produk hebat aja kayaknya masih punya tuh fungsi manajemen proyek atau program. Terus peran mereka di model baru ini? Apa dong? Yuk kita bedah bareng-bareng. Misi kita hari ini, ngertiin peran atau mungkin nggak adanya peran PMO gaya lama di model produk yang baru ini. Nah, keberatan utamanya kan ini yang mungkin Anda juga sering dengar atau alami sendiri ya. Observasi kalau perusahaan teknologi top pun masih ada orang-orangnya yang jabatannya manajer proyek atau program. Ini sering banget dijadiin alasan buat, ya udah pertahanin aja PMO yang model lama. Tapi apa bener sesimpel itu? Pertanyaan ini emang sering banget muncul dan bikin bingung ya. Bab 45 di Transform itu langsung jawab ini loh. Jadi iya, fungsi manajemen proyek atau program itu emang sering kali masih ada. Bahkan bisa jadi penting banget. Apalagi kalau kita ngomongin produk yang kompleks, yang banyak ketergantungan antar tim gitu. Coba bayangin bikin sistem operasi gede atau platform cloud, koordinasi kan mutlak perlu ya. Tapi, nah ini dia, buku ini nekenin banget, yang krusial itu bukan sekedar ada atau nggak fungsinya, tapi budaya di baliknya. Dan gimana peran itu dijalanin. Di sini nih beda fundamentalnya. Oke. Coba kita bedah lebih dalam deh soal budaya PMO gaya lama yang disebut di sumber masalahnya. Kayak gimana sih ciri khasnya? Biasanya kan mereka itu identik sama model komando dan kontrol gitu ya. Mereka kayak jadi penegak maunya bisnis yang seringnya sih artinya ya daftar panjang permintaan fitur atau proyek dari stakeholder mana-mana. Fokusnya pokoknya proyek kelar tepat waktu, sesuai skop awal, bukan ke hasil bisnisnya. Bener nggak sih kayak gitu? Tepat sekali. Fokusnya itu di output kirim fitur, selesaikan proyek, bukan di outcome. Dan model ini, ya menurut Kagan dan timnya, itu secara inheren ya, bertentangan sama prinsip inti model produk. Tim produk yang dikasih kepercayaan, diberdayakan, kan butuh ruang buat coba-coba, belajar, adaptasi, biar hasilnya bagus. Nah, PMO gaya lama, dengan pendekatannya yang kaku soal rencana awal dan jadwal, itu justru sering banget ngehambat kelincahan sama inovasi tadi. Malah di buku ada peringatan keras loh, PMO model lama itu sering jadi representasi budaya yang nolak perubahan. Kadang malah coba nyamar pakai nama baru kayak Product Ops, tapi kelakuannya nggak berubah. Wah, menarik tuh. Jadi pas kita ngomongin outcome ya, maksudnya itu dampak nyata ke metrik pelanggan sama bisnis gitu. Kayak kepuasan pengguna naik, retensi, atau pendapatan. Bukan sekedar checklist tugas selesai sesuai jadwal. Persis, itu bedanya yang paling utama. Dan disinilah transformasi peran itu kejadian di model produk yang sehat. Bukannya ngontrol tim produk dari luar, peran manajemen program atau proyek ini geser jadi melayani tim produk. Fokusnya jadi fasilitator biar tim sukses. Menarik banget ya pergeseran dari kontrol ke pelayanan ini. Bisa dijelasin lagi nggak? Bentuk pelayanan ini prakteknya gimana? Apa aja yang mereka lakuin beda dibanding PMO lama? Tentu, di model baru ini mereka itu proaktif ngeliat dan ngilangin hambatan buat tim produk, terutama yang lintas tim atau lintas fungsi gitu. Mereka bantu kelola dependensi yang rumit, mastiin komunikasi antar tim lancar, terus ngelola resiko juga. Tapi resikonya terhadap pencapaian outcome ya, bukan cuma resiko telat jadwal. Mereka dong nggak jadi polisi yang ngejar-ngejar laporan status mulu, tapi lebih kayak navigator yang bantu tim ngelewatin medan sulit. Tujuannya ya biar tim produk bisa fokus penuh mecahin masalah pelanggan dengan cara yang juga bagus buat bisnis. Ini benar-benar pergeseran fundamental dari melayani permintaan bisnis jadi melayani kebutuhan tim produk biar sukses. Jadi ini bukan cuma ganti nama jabatan atau struktur organisasi aja ya, tapi perubahan pola pikir, perubahan budaya yang mendasar banget. Buku ini juga nyorot kan ya, betapa susahnya perubahan budaya ini. Ada resiko orang di peran ini cuma kayak nunggu waktu aja buat balik ke cara lama kalau nggak ada dukungan kuat. Betul banget. Bab 45 nekenin ini sebagai tantangan terbesar. Ada resiko nyata kalau orang-orang yang udah kebiasaan sama model PMO lama, meskipun ditaruh di struktur baru, diam-diam atau nggak sadar malah balik ke perilaku kontrol lama. Mereka mungkin tetap aja fokus ke jadwal sama skop yang ketat, bukannya ke hasil. Ini bisa kejadian kalau pimpinannya nggak aktif nanemin dan ngasih contoh pola pikir baru yang orientasinya ke outcome dan pemberdayaan tim.
Transformasi budaya ini butuh sabar, konsisten, dan komitmen dari atas ke bawah. Tanpa itu, ya perubahannya cuma di permukaan aja gitu. Oke, ini jadi jauh lebih jelas sih gambarannya. Jadi kesimpulan utama dari bab 45 ini intinya, fungsi koordinasi program atau proyek itu emang bisa sangat berharga dalam model produk, apalagi buat skala besar. Tapi biar efektif, peran, tujuan, dan terutama budayanya itu harus berubah secara fundamental. Harus geser dari budaya kontrol dan ngejar jadwal, jadi budaya pemberdayaan dan pelayanan yang fokusnya ke pencapaian hasil buat tim produk. Nah, tepat. Sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang, Anda renungkan di tim atau organisasi Anda. Kalau selama ini pertanyaan yang dominan dari fungsi koordinasi itu, kelar tepat waktu nggak, sesuai budget nggak, gimana caranya kita bisa mulai secara konsisten ubah pertanyaan itu jadi, kita yakin nggak sih lagi mecahin masalah pelanggan yang paling penting dengan cara yang paling efektif dan berkelanjutan buat bisnis kita? Langkah konkret apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda coba ambil minggu ini buat mulai dorong pergeseran fokus itu dalam obrolan sehari-hari?